Ya saudara, kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hari ini kita datang ke rumah Tuhan, saudara, saya percaya bukan sekedar karena kita orang Kristen. Hari Minggu saya harus ke rumah Tuhan. Itu bagus. Ya, karena perintah daripada Tuhan kita harus menguduskan hari Sabat. Tapi jauh daripada itu, saudara, saya percaya setiap kita datang ke rumah Tuhan hari ini karena kita rindu menyembah, beribadah, mendengar firman, apa yang Tuhan hendak sampaikan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika ada yang salah, kita dengan rendah hati menerima firman dan kita berubah. Apa yang kurang, kita lakukan lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah dipanggil untuk melayani bersama. Saya mulai praktek setahun itu tahun 92, dari saat saya diutus ke Hong Kong, pelayanan praktek setahun. Sampai hari ini saya merenungkan udah 30 tahun, saudara, ya. Dan hal yang seringkali yang menjadi kesulitan, tantangan di dalam kehidupan pelayanan saya, itu adalah melayani bersama. Firman Tuhan, saudara, mengajarkan kita harus bersatu hati melayani. Bersatu hati, namun permasalahannya adalah hati kita ini beda-beda. Ya, hati kita ini beda-beda. Bagaimana kita bisa bersehati menjadi satu? Susah. Nah, inilah, saudara, tantangan daripada gereja. Namun, saudara, ketika kita dapat melayani bersama-sama, dengan sehati kita melihat pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Ya, Tuhan berkati. Mazmur 133, saudara. Tuhan berkata di sana, mengatakan, lihatlah di sana betapa baiknya dan indahnya jika saudara diam bersama menjadi satu dan rukun. Ya, menjadi satu tapi rukun. Ada orang jadi satu tapi berantem gitu kan. Dan saudara, di ayat ketiga mengatakan, dan kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Jadi ketika ada kesatuan, kesehatian, melayani bersama, Tuhan memerintahkan berkatnya ke sana, saudara. Oke, saudara, ketika saya melihat-lihat quote-quote gitu ya, kutipan-kutipan tentang melayani bersama, banyak yang yang dituliskan, saudara, ya. Misalnya, kita menjadi satu tim bukan karena kita kerjasama, bukan. Tapi karena kita menghargai satu dengan yang lainnya. Nah, ini. Kita menjadi satu tim bukan karena 5 orang ini kerjasama jadi kita satu tim. Kita menjadi satu tim ketika kita itu saling menghargai satu dengan yang lainnya. Bukan di depan, oke. Tapi di belakang, wah rese itu orang. Maunya aja terus. Begini. Nah, itu satu tim? Enggak, saudara. Ya, kita bisa beda pendapat, tapi ketika kita di luar, kita jadi satu semuanya. Oke, saudara, kemudian Gini katakan, teamwork itu adalah the secret, rahasia orang biasa mencapai hal yang luar biasa. Nah, jadi kalau kita ini orang-orang biasa, murid-murid Tuhan Yesus itu orang-orang biasa. Tapi ketika mereka bekerja sama, mereka menjadi satu teamwork yang baik. Luar biasa orang-orang ini hasilnya, saudara. Ya, jadi common people achieve uncommon results. Kemudian, saudara, Henry Ford di sini mengatakan coming together, datang bersama-sama itu satu permulaan yang baik. Tetap bekerja sama, ya, itu adalah satu progres. Tetapi bekerja bersama itu adalah satu kesuksesan, keberhasilan. Saudara datang sama-sama ke GKI Karawaci, bagus, ya, it's a new beginning. Tapi kemudian saudara mulai sama-sama melayani. Wah, ini ada kemajuan, ya. Tidak hanya datang, duduk, pulang, datang, duduk, pulang gitu ya. Tapi udah mulai melayani, bagus. Tapi ketika kita mulai kerjasama, sehati melayani, itu bagus, sukses. Ya,
Nah saudara, ini berikutnya, teamwork is the ability to work together toward a common vision. Jadi orang, dia satu tim, orangnya banyak, tapi memiliki kemampuan untuk bekerja bersama mencapai visi yang sama. Visi yang sama. Saya suka gambarkan saudara ketika melayani di gereja, saya bilang misalnya kita gereja GKY. Ya, kita punya visi, betul. Tapi apakah semua komisi, semua bidang berjalan menuju tempat visi yang sama atau enggak? Ya, gereja punya visi, tapi kan kita ada pasutri, ada pemuda, ada KW, ada Kaleb, ada apa? Apakah semua komisi ini menuju semua visi yang sama atau enggak? Masing-masing punya agenda. Saya ibaratkan saudara, misalnya kita mau ke puncak nih hari ini ya. Nih jemaat semua mau ke puncak. Kita bagi 8 mobil. 8 mobil itu harus sampai ke puncak saudara. Ya, hotel apa? Ah, bilanglah hotel Seruni lah ya. Harus nyampe Seruni semuanya, 8 mobil. Nah, ke puncak ya 8 mobil. Satu nyantol di Bogor, satu nyantol ke Bandung, satu udah kemana ya kan? Ada yang balik Jakarta. Nggak nyampe saudara. Sampai ke sana puncak, cuma Musa Arifin, gitu ya. Yang lainnya mana ya? Hilang semua, bingung gitu saudara ya. Jadi itu common vision, visinya itu harus sama saudara. Kemudian yang kedua adalah the ability to direct individual accomplishment toward organizational objective. Jadi memiliki kemampuan untuk mengarahkan organisasi ini ke objektif yang sama. Objektifnya cuma satu. Ya. Kalau kita lihat, tadi saya lihat di luar ada tulis discipleship, ya, gereja yang memuridkan. Apakah semua memuridkan? Oke, kita nggak bahas terlalu lama ya. Ini firman Tuhan, ini cuma kutipan-kutipan. It is the fuel, ya, minyak yang apa? Allow common people to attain uncommon result, sama yang seperti tadi. Ini adalah minyaknya saudara yang kita butuhkan. Orang-orang biasa mencapai hal-hal yang luar biasa. Nah, saudara, firman Tuhan ya. Kita mau kutip dulu beberapa ayat, baru nanti kita lebih expand ya. Yang pertama saudara, dalam bekerja sama, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Tuhan bilang begini ya. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Saudara, saya di dalam pelayanan seringkali punya kecenderungan saudara ya, ketika kita melayani baik di satu gereja, kemudian kita melakukan hal yang baik, seringkali ada kecenderungan kita mau menyombongkan diri. Itu nih saya nih gitu ya. Nah, karena saya nih bikin ini, waktu saya di sini gini. Wah, banyak sekali gitu ya, kita mau menyombongkan. Dan kita melupakan sebenarnya sebelum saya siapa? Ada orang lain di situ. Ya, misalnya saya pernah mengabarkan Injil seorang bapak. Udah kabarkan Injil sekali belum mau. Kedua kali mau terima Tuhan Yesus. Waduh. Ada kebanggaan saudara di dalam diri kita. Itu. Saya tuh yang PI. Ya. Saya tuh yang PI, dia mau terima Tuhan Yesus. Senang kan? Tapi ternyata saudara, saya tahu bahwa bukan hanya saya yang PI ke orang bapak itu. Sebelum saya sudah ada 4-5 hamba Tuhan. Musuh itu udah dari dulu kita udah gini belum mau. Nah, pas saya dia mau. Tapi benihnya sudah ada orang lain yang tabur dulu. Ya kan? Dari dulu mungkin udah dipilih, dia udah iya. Cuma masih mau belum mau terima kan? Pas saya mungkin ya gitu, Roh Kudus bekerja dan dia ngerti, dia terima. Tapi sebelumnya sudah ada yang menanam. Saya mah menuai gitu loh.
Nah di sini Tuhan mengatakan, enggak boleh. Jangan kamu merasa kamu melayani, kemudian kamu mengambil Injil, dia terima, kamu bangga. Ingatlah ada orang yang menanam sebelumnya. Ya. Nah saudara, kemudian Efesus pasal 4 ayat 11. Siapa? Ya, ini firman yang saya pegang terus di dalam kehidupan pelayanan saya, saudara. Ya, ini firman saya yang saya ingat selalu di dalam panggilan saya pelayanan di gereja. Siapa? Tuhan memberikan rasul-rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar, contoh, musuh gitu ya. Untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus. Untuk apa? Pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Kita saudara ada di gereja dengan talenta karunia yang berbeda-beda. Ya, kita diperlengkapi melayani Tuhan, sudah diperlengkapi, sudah bagus. Tapi saudara, apakah semuanya itu kita pakai untuk membangun tubuh Kristus? Tidak sedikit saudara saya melihat ada orang-orang yang pertama datang ke gereja, mulai ikut terlibat pelayanan ini, pelayanan itu. Dia mulai bertumbuh, dia diperlengkapi, ikut training ini, ikut pembinaan ini. Tapi at the end, saudara, apa yang dia dapatkan tidak dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Dia memecahkan tubuh Kristus. Bikin ribut. Maunya sendiri begini. Wah, udah rasa jago, udah rasa hebat. Ya. Nah, saya tadi ibadah ya dengan anak muda ini, sebagai main musik senang sekali. Ya. GKY udah boleh nih akhirnya gitu ya pakai masih kurang apanya ini? Drumnya ada kan? Ada, itu ada drumnya. Tapi ada orang yang nggak suka. Apa itu? Ya kan? Atau mungkin ada yang anak muda yang udah drum, GKY nggak enak kan, nggak nyembah, kita pindah. Kita bikin sendiri. Nah, nggak boleh. Kita udah dibina, kita harus pakai untuk membangun tubuh Kristus, saudara. Dan saya sendiri dalam pelayanan saya, kalau mengarahnya pelayanan-pelayanan itu sudah mengarah bukan kepada pembangunan, tapi mulai kepada kelompok-kelompok. Sudah saatnya saya mengundurkan diri. Saya tidak akan memecahkan gereja. Saya tidak akan cari orang untuk bela saya. Ya, setiap di dalam gereja, saudara, kalau mau bilang ribut, kita cari masa, pasti ada. Hamba Tuhan mau baik bagaimanapun, saudara, ada jemaat gak suka. Hamba Tuhan mau jelek bagaimanapun, ada jemaatnya yang suka. Nah, jadi kalau mau bilang cari masa, pasti ada masanya. Tapi apakah kita pakai semuanya itu untuk membangun gereja atau memecahkan gereja? Hati-hati. Oke, saudara, berikutnya adalah Matius 25 ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya Tuhan, 5 talenta itu, ya 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Luar biasa. Ya. Tapi saudara, ada yang cuma 2. Ya. Nah, tapi ini kepada yang 5 Tuhan bilang begini. Baik sekali. Mantap Paul, gitu ya. Wih, hebat, luar biasa. Ini adalah perbuatanmu sangat baik dan engkau adalah hamba yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu perkara tanggung jawab yang perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Soalnya tapi ada yang cuma 2. Ya, tapi dia maksimal. Dia juga pakai 2 talentanya itu melayani juga.
Dan dia menghasilkan 2 talenta untuk pekerjaan Tuhan. Dan dia bawa kepada Tuhan, Tuhan ini 2 talenta. Saya pakai semuanya juga untuk melayani Tuhan. Ya. Apakah Tuhan bilang, kamu kalah dari yang 5. Ya, tadi itu teman kamu 5, wah cuannya 5, lu cuma 2. Oke lah, good. Ya, tapi he's the best, you are good. Enggak, saudara. Pujian Tuhan sama. Pujian Tuhan bilang, kamu adalah hamba-Ku yang baik. Baik sekali perbuatanmu. Ya, engkau adalah baik dan setia. Saya kasih kamu 2. Kamu pakai 2. Kamu menghasilkan 2. Kamu bawa ke rumah Tuhan 2. Nah, saudara, apa yang kita pelajari dari semuanya ini? Ya, Filipi 2 ayat 5. Kita bagaimana mampu melakukan itu semuanya, saudara, di dalam kehidupan kita. Ini yang paling sulit, saudara, termasuk saya. Banyak orang yang belum Kristen, yang kita injili, tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena kita anak-anak Tuhan tidak mampu melakukan ini. Tuhan mengatakan, kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah, saudara, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau kita lanjut ayat ini, ada yang tahu kira-kira bagaimana dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah itu? Mengambil rupa seorang manusia. Datang ke dunia. Bahkan mati disalib seperti seorang penjahat. Saudara, mampu enggak kita manusia, anak Tuhan, rendah hati? Kita diberkati sedikit, saudara, punya kekayaan, menjadi sombong. Ya. Maaf ya kalau ada di antara kita. Cuma saya orangnya ceplas-ceplos, saudara. Saya sangat enggak setuju, saudara, ya. Kita itu orang biasa. Tapi beli plat nomor yang mewakili itu seperti orang pemerintah. Ya. Yang kalau nanti mobilnya di metalik mengkilap, dipasang stiker yang Dove, begitu kan? Itu kan menandakan ciri-ciri mobil-mobil yang, oh ini ada hubungan sama polisi lah, apalah. Ya, belum lagi pasang dia punya apa itu, lampu biru-biru begitu, apa namanya, roter, nggak ingat. Ngusir-ngusir orang. Ya, saya pernah disunter lagi jalan di belakang dia. Siapa lu? Saya santai aja, saya nggak peduli. Kamu ada hak apa usir saya, suruh saya minggir? Kalau ambulan gua pinggir, gua stop. Ya, kita di Amerika, saudara, ambulan itu kita stop. Bukan bilang slow down, nggak, stop, pinggir, stop semua. Ya. Cuma kamu orang berduit, kenal polisi, dikasih mobil plat nomor tertentu. Belum lagi ada yang pakai plat nomor TNI, saudara. Saya tahu, saya kenal orangnya. Dia bilang, kok enak nih, tol nggak bayar. Waduh, gile. Masuk mall yang ada hubungan sama government punya, nggak bayar juga. Tapi lu beli itu berapa? Oh, ini teman kasih. Tapi udah itu kebut-kebut di jalan. Dia macet sedikit udah masuk. Jalur ini. Saudara, saya lihat begitu ya. Apa sih yang kita cari, saudara? Siapa kita? Ya, siapa kita? Ya maaf ya anak-anak Tuhan, kalau punya yang begitu, balikinlah.
Kita suka ngeritik, government begini, begini. Kita belum begitu aja kita udah bergaya. Begitu loh. Kita baru punya teman aja begitu udah dapat minta plat nomor, kita udah kayak betul-betul kayak jenderal, padahal kita belum. Gitu loh, baru dikasih plat nomornya. Tapi kita udah merasa seperti yang punya plat nomor. Betul nggak saudara? Coba bayangkan saudara, kalau kita Tuhan. Yesus, Allah. Makanya saudara banyak orang yang kita injili, nggak mau. Dia bilang nggak mungkin, yang begini nggak mungkin. Yesus Allah jadi manusia, nggak masuk akal. Kenapa? Lu aja belum Allah udah sombong kayak begini. Gimana kamu punya Tuhan yang kamu bilang itu jadi manusia? Nah, kalau udah ngomong gitu kita ngomong apa? Iya, saya memang masih berdosa gitu ya. Kita memang berdosa saudara, tapi kita dituntut untuk berubah. Saudara, hilangkan identitas-identitas yang duniawi yang kita cari. Ya, jabatan. Ya. Sering ribut saudara di gereja. Masalah jabatan. Tidak dipanggil dengan sapaan yang harusnya dipanggil begini. Kita siapa saudara? Ya, sehingga begitu angkuhnya kita. Kita hanya pelayan Tuhan, Yesus Allah yang jadi manusia. Ya. Dan satu hal yang menarik saudara yang saya lihat dari perumpamaan 5 talenta itu. Yang 5 talenta ini dia banyak, dia menghasilkan banyak. Tapi dia bawa semua 5 talenta hasilnya itu kepada Tuhan loh. Ayo. Yang 2, dia bawa 2. Artinya apa saudara? Di dalam gereja kita ada yang diberkati Tuhan lebih. Ada yang gak terlalu. Ya. Tapi apakah kita setia, apakah kita jujur membawa apa yang Tuhan percayakan itu. Gitu ya. Ada orang itu punya karunia bisnis. Ya. Ada yang bilang, wah ada yang bilang, wah musuh kalau ini mah, waduh dia bernapas aja duit datang. Bernapas aja duit datang katanya. Kita udah kerja setengah mati, duit gak datang-datang katanya. Wah ini dia bernapas saja datang duitnya gitu ya. Sama ibu-ibu juga ada yang bilang begitu. Aduh musuh kurus ya, iya saya gak bisa kurus. Saya bernapas aja gemuk, waduh bernapas aja gemuk gitu ya. Makan angin aja gemuk gitu ibu-ibu katanya. Ya, jangan makan bakso, makan angin aja gemuk gitu ya. Nah ini dia punya karunia saudara. Iya bolehlah bernapas aja, makan angin aja. Duit datang, ya karunia dari Tuhan kan. Tapi masalahnya saudara, untungnya itu dibawa enggak ke rumah Tuhan. Ya, pekerjaan Tuhan itu di gereja butuh juga itu. Ada yang diberi lebih. Saya pernah ikut seminar di Singapore Eagles Leadership Conference. Dia bilang, di gereja itu 2 jenis orang yang kita sangat butuhkan saudara. Ya, yu qian chu qian, yu li chu li. Ya, yang diberkati berkat-berkat materi uang keluar. Tapi ada yang belum gitu ya. Nah, masih muda mungkin gitu. Jangan pandang enteng anak muda loh, anak-anak muda sekarang banyak yang milioner loh. Ya, 30-an udah punya bisnis ya. Belum culik. Waktu saya di Sydney saudara gitu. Anak muda, ya kita kan di situ tidak ada office boy, tidak ada apa, tidak ada. Anak muda cuci WC semua, anak muda bersihin gereja, anak muda vakum apa semuanya, begitu ya. Culi, yuli, culi gitu ya. Yucen ya, cucen gitu. Nah ini kerjasama juga saudara sebenarnya, ya. Nah saudara kemudian ini tadi ya, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Biarlah kita anak-anak Tuhan saudara, belajar. Sehingga kita mengabarkan Injil. Orang bukan cuma dengar lu ngomong apa. Dia lihat hidup kita. Hidup kita ada berubah enggak saudara? Hidup kita ada berubah enggak?
Ya, saya umur 20 baru jadi orang Kristen. Ya, SMA saya nakal, saudara. Ya, waktu saya pelayanan ke GKI Kelapa Gading, ada teman sekolah satu level, dia bilang, Pak Dedi di Makassar SMA Katolik ya? Iya. Lulus tahun berapa? 83. Saya juga lulus 83. Ya, Pak Dedi ya Mak, di kelas berapa? Saya bilang saya IPA 1. Dia bilang, saya IPA 4, kelasnya kita dekat. Iya, kok saya nggak kenal apa ya? Saya bilang, saya kenal kamu kutu buku. Ya, kacamatanya tebal, kurus, sampai hari ini kurus dia. Ya, anak pinter, saya anak nakal. Saya kenal. Dia, Pak Dedi yang mana? Saya bilang, kamu kenal saya lah. Ya, saya ngomong ciri-ciri saya kamu pasti tahu. Dia apa cirinya? Saya bilang, saya itu yang rambutnya kuning. Ya, saya SMA rambut saya kuning, saudara, saya cat. Jadi ibu-ibu jangan sombong ya, kalau tahun 2000 baru kuning rambutnya. Saya 83 udah kuning rambut saya, gitu ya. Motor saya knalpotnya kenceng. Orangnya belum kelihatan, motornya udah kedengeran. Dia bilang, hah, itu musuh ya? Dulu. Ya, nah, jadi waktu saya mau reuni SMA, aduh teman-teman begini, ayo reuni, waktu tahun berapa itu ya, waktu saya baru pulang dari Amerika. Ayo kita reuni, lihat si Dedi jadi pendeta. Bingung mereka kayaknya ya, Dedi jadi pendeta, promosi reuninya bawa nama-nama saya, Dedi jadi pendeta, hal yang aneh katanya. Ya. Nah saudara, setelah kita percaya Tuhan, orang lihat nggak perubahan dalam hidup kita? Paling susah PI kepada siapa? Ayo, keluarga kan? Paling susah keluarga kan? Kenapa? Keluarga lihat kamu tiap hari. Oh udah ke gereja, oh puji Tuhan. Iya saya udah ke gereja. Terus sama kelakuannya. Nggak berubah. Ya. Orang ini lagu favoritnya tahu nggak Bapak Ibu? Lagu favorit Kristen kira-kira apa dia paling suka? Yang tahu saya kasih sepeda. Kasih sepeda. Lagu favoritnya ya, Mandarinya gini. Yesus itu yang pu kai bin, wo ye pu kai bin. Tuhan Yesus tidak berubah, saya juga, gitu kan. Tuhan Yesus mau berubah bagaimana saudara? Tuhan Yesus sudah sempurna. Kalau dia berubah dia turun gitu ya kan. Kita yang harus berubah, kita yang belum perfect, kita harus berubah saudara. Oleh sebab itu saudara, betul di dalam kita melayani bersama-sama, praktekkan ini saudara. Jangan selalu di rapat, harus saya yang didengar. Harus saya yang didengar. Saya dengar ada orang mengundurkan diri dari yayasan. Kenapa? Waktu dia mengusulkan sesuatu nggak diterima. Udah setelah itu dia nggak datang lagi. Ditanya, kok lo nggak pernah datang? Ngapain gue datang? Gue usul nggak diterima. Hah? Selalu harus kamu. Rapat 20 orang. 5 orang kasih usul. Kalau 5 begitu, habis 5 mengundurkan diri. Ya kan? Tinggal 15. Bulan depan rapat majelis lagi. Ada usulan apa? 5 lagi usul. 1 diterima, 4 mengundurkan diri. Tinggal berapa? 5 bulan habis majelisnya. Kenapa? Habis setiap usul musuh nggak mau dengar. Dengar, cuma kita memilih usul yang terbaik, ya. The best idea wins, gitu dong, ya. Jangan harus saya. Nggak bisa begitu, saudara. Ya, saudara, kita belajar dari
5 talenta itu ya. Kalau kita punya 5 talenta, bersyukurlah saudara. Bersyukur, kita justru harus bersyukur. Wah, Tuhan kasih saya kemampuan, bisa liturgis, nyanyinya baik. Nanti apa lagi? Bisa main musik mungkin, pelayanannya bagus, ya. Bisa angkat kursi sekali angkat bisa 10 gitu ya. Biar badannya gede dikit gitu ya. Wah bisa apa semua. Wah nanti bisa internet, bisa multimedia. Wah banyak sekali. Dan dia bisa semua. Ya. Bersyukur Tuhan kasih saya banyak. Saya bisa pakai. Ya. Kemudian yang kedua adalah saudara bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab. Saya diberi pelayanan ini banyak, saya tanggung jawab. Ya. Jangan nggak mau melayani. Ada orang-orang, saya bilang selalu orang yang tidak melayani Tuhan itu orang yang berutang kepada Tuhan dan berutang kepada jemaat. Misalnya, ya saya tempat pelayanan saya suka setahun sekali bikin Minister Day, hari-hari pelayan Tuhan gitu kan. Nah biasanya kita udah setting dia punya kondisi liturgisnya naik. Ya saudara kita nyanyi mic-nya gak bunyi. Kalau terus ya berhubung hari ini pianis gak ada, kita nyanyi akapela ya. Yuk kita nyanyi. Nyanyi, slide-nya gak keluar, gak ada. Nah kalau jemaat GKI gak ada slide gak bisa nyanyi. Betul gak? Ngaku. Ya, itu kalau lagu gereja. Kalau lagu dunia hafal. Saya lihat satu ya, saya suka lihat YouTube. Itu siapa penyanyi kemana, wah dia tiba-tiba bikin survei dia muncul di mana dia nyanyi. Wah dia punya itu anak-anak nyanyi gak pakai teks loh. Gak ada PowerPoint. Kita gereja begitu gak ada, gak bisa nyanyi, bingung. Nah, jadi iya ambil buku KPPK di belakang. Oh bukunya nggak ada. Nah, terus saya bilang, Bapak Ibu, begitulah ibadah hari Minggu kalau tidak ada pelayan-pelayan. Tidak ada yang operate di belakang PowerPoint. Tidak ada pianis. Ya, mic-nya rusak belum dibetulin, nggak ada duit. Nah, ya. Lu nggak persembahan tapi mic rusak lu komplain. Nah, gimana gitu ya? Jadi saudara butuh. Jadi ayo siapa yang melayani? Harus. Nah, kita datang ibu-ibu yang punya anak-anak atau anak remaja ke belakang sana. Ada guru sekolah minggu. Ya. Pernah loh guru sekolah minggu satu hari demo loh. Ya. Datang ibu-ibu bawa anak sekolah minggu ke kelas. Bu maaf hari ini tidak terima teranak. Kenapa? Lausunya nggak ada. Nggak ada lausu. Ya kan? Ibunya marah. Lu kok bisa nggak ada guru sekolah minggu sih? Iya bu, semuanya kayak ibu nggak mau melayani. Kena deh. Oke. Aku daftar ya minggu depan ya. Puji Tuhan gitu ya. Saya pernah di gereja bikin anak-anak demo. Ya, anak-anak datang ke depan semua bawa kertas. Kami butuh guru. Iya kan? Boleh. Butuh guru loh, nggak ada guru loh, kasihan. Nah, kita datang ibadah saudara, kita menikmati semua. Liturgisnya pinter nyanyi, ininya wah, kita nikmati. Anak kita titip ada guru sekolah minggu yang ngajar. Ya kan? Tapi kita punya karunia kita nggak pakai. Yang ada orang butuhkan. Mungkin karunia kamu itu dibutuhkan di gereja. Tapi kita nggak pakai. Nah kita berutang. Ya kan? Kita berutang. Nah makanya saudara khususnya gereja ukuran seperti Kalawaci ini ya dulu seperti saya di Kelapa Gading. Jemaat harus
Kalau perlu 90% melayani. Sehingga istilah lu lagi itu nggak ada. Ya, wah lu lagi. Kalau jemaat itu tiap hari di gereja saya nggak suka loh. Ngapain lu tiap hari di gereja? Rumah sana loh, istri cari kamu. Anak untuk kamu. Habis nggak ada. Semua saya. Saya punya talenta Alkitab paling banyak 5. Gua 10 katanya. Hah? 10. Jadi kalau sama-sama melayani jadi ringan. Ya, semuanya bebannya terpecah gitu ya. Oke, Saudara, kemudian bimbing yang lemah, jangan jadi sombong. Ini semua moyong ini paling hebat. Ya. Mama saya itu pintar nyanyi, Saudara. Pintar nyanyi, pintar menari waktu muda ya. Nyanyi. Dan waktu di Surabaya mulai ikut pelayanan paduan suara Kaleb. Ya, Ma, ikut paduan suara Kaleb. Iya dia panggil. Gurunya ngajar sekali dia udah tahu. Dia nyanyi. Terus dia dengerin. Nggak bisa nyanyi ini semua. Minggu depan dia nggak mau, dia bilang, saya udah tahu. Nggak usah pergi lagi. Nanti pas nyanyi aja baru saya pergi. Itu yang lain itu susah banget nyanyinya gitu. Ya kan? Udah itu nyanyi seriosa lagi, maklumlah sudah Kaleb gitu, gitu kan. Jadi mama kan dari muda nyanyi, udah pinter nyanyi, ya kan? Itu kan beda. Nah sekarang mama di situ harus bantu lausenya, ya. Di situ mama udah tahu, ya bantu temennya. Oh gitu ya, iya. Dia bagi. Dia nyanyi kenceng-kenceng, bantu teman-teman. Nah, gitu baru bagus. Ya, jangan moyang semua. Kita punya kelebihan, kita bimbing. Ya, nah saudara, ini kalau saya ngomong lama banget ini waktunya lari. Belajar rendah hati, ya rendah hati jangan. Ini gereja kalau nggak ada gua mati, ngudung. Ya kan? Habis saya semua, ini saya karunia ini, saya memberi persembahan yang banyak, saya melayani saya jadi gini saya, nggak ada saya mati ini gereja. Saudara yang punya gereja siapa? Ya Tuhan, mana bisa gereja mati? Saya ingat ada satu cerita saudara dulu ya, ini cerita di Amerika, gereja kecil, 100 orang jemaat, banyak. Di Amerika itu banyak ya, waktu saya kuliah di situ pergi ke 100 orang, 60 orang. Ada gereja keluarga. Nah ada satu gereja ya jemaatnya. Dulu satu gereja, sekarang enak. Sekarang tambah enak lagi, perjamuan kudus sudah roti sendiri lagi terpisah. Zaman dulu ya roti 1, anggur 1 gelas. Gilir. Minum gitu kan. Nah, bahaya itu juga, ada 2 bahayanya. 1 penyakit, 2 baru kena 2 orang udah habis. Ya kan, apalagi kena tukang minum. Wine gratis. Habis deh. Padahal peraturannya cuma boleh nyicip sedikit gitu kan. Nah jadi ada satu keluarga ini, saudara, keluarga kaya. Dia tulang punggungnya gereja semua. Dia nggak mau gelas 1. Bilang sama musuhnya, untuk keluarga saya khusus 1 gelas. Luar biasa. Musuhnya gimana? Waduh, ini orang penting. Nggak ada dia, mati gua. Bukan mati gereja, mati gua. Gitu kan. Ngerti lah ya maksudnya ya. Aduh gimana nih. Ya. Tapi gelas lu beli ya. Gelas lu beli gampang. Beli. Jadi setiap kali perjamuan kudus, dia keluarganya sendiri. Yang jemaat lain sendiri. Nah pendeta tua pensiun. Ganti pendeta muda. Hah? 2 gelas? Nggak boleh. 1. Tetap 1. Waktu perjamuan kudus, mana gelas saya? Nggak ada. 1. Nggak mau minum. Habis ibadah. Kamu nggak tahu saya siapa ya? Tanya teman-teman di sini saya ini siapa? Nggak ada saya. Gereja tutup. Pendeta muda bilang, enggak Pak.
Ya, Tuhan punya gereja. Gak ada bapak, gereja gak tutup. Betul, dia tinggalkan gereja. Nah, tapi jemaat yang lain lihat, ini pendeta hebat. Ya, akhirnya biar setengah mati bergotong royong mencukupkan kebutuhan gereja. Tuh, gereja gak mati. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Yang udah pergi nih bingung. Ih, gak tutup ya? Kenapa ya? Nah, tapi puji Tuhan akhirnya bertobat. Balik lagi. Balik ya? Iya. Gelas 1 ya? Iya. Balik tapi minta gelas 2 tetap nggak boleh. Gitu ya. Jadi ya Bapak Ibu, rendah hati. Oke. Beri kemuliaan pada Tuhan. Beri kemuliaan pada Tuhan. Cuan 5, bawa 5. Nih Tuhan semuanya nih. Ya. Nggak ada simpan-simpan loh. Cuan 5, bawa 3. Ini 5 nih. Bahaya. Alkitab ada yang begitu nggak? Kisah Rasul. Bisa mati di tempat loh. Jual tanah, ini semua hasilnya. Padahal enggak. Mati langsung. Ya kan? Anania Safira kan? Yang 2. Tahu gak bersyukur pada Tuhan. Jangan minder. Aduh. Nggak bisa, cuma bisa ini. Cuma bisa ini. Ya cuma 2 ya 2. Tanggung jawab. Ya kamu bisa 2, kasih 2. Apalagi? Nah ini. Harus belajar rendah hati juga, terima bimbingan. Kalau diajar, ya. Nah, kemudian belajar menempatkan diri dengan benar. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa, jangan paksa. Ya, saya pernah ada di satu GKY, ada satu ibu-ibu suka jadi singer. Ya, kebaktian doa. Tiba-tiba udah di depan nyanyi. Kau falsnya minta ampun. Semua orang lihat dia. Aduh, siapa itu? Panggil contoh. Kenapa dia nyanyi? Dia yang ambil mix sendiri. Ya jangan kasih dong. Gitu ya. Nggak latihan, nggak apa nyanyi. Kencang begitu. Hanya diambil. Marah. Kenapa saya nggak dikasih pelayanan sih? Saya mau melayani. Ya melayani yang cocok gitu loh. Yang 2 itu, 2 karunia itu kamu apa? Nah itu. Jangan mau kayak 5 gitu ya kan. Semua mau. Tampil punya lagi semuanya ya. Beri kemuliaan pada Tuhan. Nah jangan, saya tidak ambil contoh yang 1 talenta. Ya, 1 talenta itu enggak. Banyak di gereja saudara. Melayani, enggak bisa musuh. Jadi singer, enggak bisa. Nah jadi singer itu paling gampang saya. Ya, kita hamba Tuhan duduk di antara jemaat aja. Saya dapat beberapa liturgi singer karena duduk sama jemaat. Dengar. Nyanyinya bagus ini. Enggak fals. Ya. Dia masuk pas. Habis kebaktian, Pak. Bapak cocok jadi singer. Ibu suaranya enak. Gitu ya maksud. Enggak lah, mana sih? Kalau saya bilang betul-betul Bu, gitu loh. Saya nggak mau ibadah kacau. Kalau ibu nggak bisa nyanyi, saya suruh nyanyi. Kacau nanti. Gitu ya. Iya pelayanan ya. Daftar pelayanan. Singer ya. Kalau udah denger. Ya memang bukan karunianya di situ kan. Musiknya belum masuk. Dia udah masuk duluan. Enggak cocok jadi singer ini. Ya, jangan lu suruh jadi singer. Bahaya. Gitu. Kacau nantinya. Gitu ya. Ada yang nggak mau. Ini nggak mau. Ini nggak mau. Saya nggak punya karunia itu Pak. Saya nggak punya karunia. Sebenarnya Bapak ini punya karunia loh. Apa maksud? Karunia menyangkal diri. Ini nggak bisa, itu nggak bisa semua. Nggak semua nggak bisa. Lu kalau karunia menyangkal diri itu. Gitu ya. Tapi itu nggak ada di Alkitab. Gitu ya kan. Nah saudara. Saya akan kasih lihat saudara. Saya suka bola. Saya tahu lah ya Liga Inggris, Liga apa sedikit. Tapi saya nggak gila bola. Kalau mainnya jam 2 sore aja ya gue tidur. Kita nonton bola, tunggu apanya sih? Golnya kan? Ya udah besok aja lihat di YouTube. Gol 2 menit selesai. Daripada tungguin 90 menit. Nggak masuk. Nah besok aja lihat YouTube. Gol, puji Tuhan. Ya kemarin Indonesia lawan Thailand 0-0. Gue nggak buka YouTube-nya. Kenapa?
Nggak ada gol. 0-0. Ya kan? Nah, lawan Filipina 5-1. Ya buka dong 5. Hebat juga pemain Indonesia sekarang ya. Benar loh. Saya lihat itu hebat. Cara ngumpannya di celah-celah kaki lawan apa. Wah, hebat. Nah, saya mau kasih lihat Manchester City lawan Aston Villa. Hari terakhir. Liverpool sudah menang. Manchester City harus menang. Nggak bisa draw, apalagi kalah. Ya, dia punya manajer namanya Pep Guardiola. Lihat, kita lihat videonya. Task remains the same. On the way, Riyad Mahrez will go off. It's Raheem Sterling. Dalam 5 menit Manchester City masukin 3 gol. Pep Guardiola, tadi saya tulis kisah success factor itu apa? Dia harus menang. Kunci keberhasilannya apa? Nyerang. Nggak boleh bertahan. Harus nyerang. Ya, dia amati berapa setengah 45 menit pertama. 2 sayapnya nggak berfungsi. Menit ke-46 dia masukin Zinchenko, sayap kiri. Ya, menit ke berapa lagi? Sayap kanan dia masukin Sterling. Menit ke-76 dia masukin Gundogan. Ini saudara orang yang mengamati. Kisah success factornya harus menang, penyerangnya harus bagus. Enggak berfungsi, ganti. Ya kan? Kemudian ada yang namanya key performance indicator. Nanti tanggal berapa saya ada pembinaan di sini ya untuk. Nah, itu nanti kita bahas lebih dalam di situ. Key performance indicator. Indikasinya. Udah 76 menit. 0-0, 2-0. Mati, enggak bisa. Masukin. Pokoknya dia harus ganti. Ini enggak berfungsi, harus ganti. Dan saudara lihat dari 3 orang yang dia ganti itu, 3 gol semua sama mereka. Ya kan? Zinchenko, Sterling yang oper bola. Kemudian yang masukin 2 gol. Ya. Nah, saudara, kita di gereja, mari kita sama-sama juga lihat apa yang harus kita lakukan, saudara. Bagaimana kerja sama kita? Sudah bagus enggak? Sudah sehati enggak kita melayani Tuhan? Gereja bertumbuh enggak? Enggak bertumbuh, kenapa? Jemaat sudah sehati enggak? Kalian sudah menggunakan karunia yang Tuhan berikan atau enggak? Nah, ini harus dievaluasi semua. Nah, kita mau menjadi gereja yang discipleship, tercapai atau enggak? Belum. Kenapa? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kiranya beberapa hal ini kita harus ingat, saudara ya. Kita melayani Tuhan, bukan diri kita. Kelebihan bukan untuk disombongkan, melainkan untuk diamalkan. Menguntung laba. Ya, menghasil. Dan yang terpenting final reward. Final reward. Ya, tadi yang dipuji-puji dari permainan ini, dari game ini yang paling dipuji itu Gundogan itu. Tapi dia, yang satu dia sundul, yang satu dia cuma kasih masuk bola. Yang bawa dari belakang. Ya, nggak dipuji-puji, tapi apa? Semuanya juara. Ada seorang pemain bola, saudara, terakhir ya. Dia bawa bola dari belakang. Sampai depan gawang, dia oper ke temannya yang berdiri depan gawang. Kayak tadi, cuma dimasukin. Semua orang sanjung yang masukin bola. Dia terjatuh. Gak ada yang samperin. Tapi begitu dia angkat mukanya, dia lihat pelatihnya. Senang dia. Saudara, kita semuanya satu hari menghadap Tuhan.
Ya, nggak usah pujian manusia. Apakah kita ketemu Tuhan, Tuhan akan mengatakan ini. Engkau adalah hambaku yang baik dan setia. Itu yang paling penting. Bukan pujian manusia. Bukan mobil yang nyong 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 pindah-pindah. Enggak. Ya, tapi Tuhan. Amin. Enggak amin, gue lanjut lagi. Kita berdoa. Tuhan, tolong kami, anak-anak-Mu yang sudah menerima anugerah, belas kasihan, pengorbanan Yesus Kristus yang demikian besar di atas kayu salib. Ajar kami terus semaksimal mungkin meneladani, belajar apa yang Yesus ajarkan kepada kami. Kelahiran Yesus, Natal kami rayakan besar-besar, tapi makna daripada Natal, Yesus yang adalah Allah datang ke dalam dunia, mengambil rupa seorang manusia. Ajar kami ya Tuhan, belajar rendah hati. Segala kelebihan, kemampuan yang Tuhan berikan pada kami, kami persembahkan untuk Tuhan. Bukan untuk kesombongan diri kami, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Berkati akan jemaat GKI Karawaci ini ya Tuhan. Pakai mereka dengan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan pada mereka. Berikan mereka hati yang rindu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga gereja boleh terus bertumbuh, menjangkau jiwa lebih banyak lagi. Tuhan terima kasih. Satukan hati agar kami dapat semuanya mencapai visi yang sama. Yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati hamba-hambamu yang melayani, rekan-rekan penatua, majelis, seluruh pengurus komisi, seluruh pelayan-pelayan Tuhan bersahati, bergandengan tangan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terpuji namamu dengan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan yang kami layani, kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.